Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ahlan sahlan para ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Hayakumullah khair, alhamdulillah. Masyaallah, senang kita bisa bertemu di satu majelis ini, satu perkumpulan ini, yang mana subhanallah masing-masing dari kita sebetulnya meluangkan waktunya. Dia luangkan waktunya untuk niatnya kalau betul belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan ya, masing-masing mungkin ini waktu libur di hari Minggu, mungkin bisa saja kita manfaatkan buat yang lain. Boleh, gak ada yang memaksa. Tapi subhanallah diadakan acara ini, mulai dari yang mencetuskan ide, kemudian panitianya, semua yang memfasilitasi, sampai semua yang hadir. Tujuannya kalau lillah, ini kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Ini sa'i, ini sebuah usaha yang diusahakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nilainya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat ketika bisa meluangkan waktu duduk belajar agama. Di satu sisi orang memanfaatkan kesempatan di dunia ini buat yang lain-lain, ada yang buat nongkrong, buat main, buat ngumpul, ada yang berdagang, dunia. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang sekarang ini memanfaatkan waktu apa? Lillah, buat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ibadah yang kita berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah membahas apa dengan Ustaz Adam? Tentang apa? Keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Banyak ilmu yang didapatkan, banyak manfaat yang didapatkan. Sesuai jadwal kita akan membahas apa dengan Anda? Tentang khusus tentang fikih kurbannya yang ada dalam 2 sesi. Namun sebelum masuk fikih kurban, Ana mau masing-masing yang bawa handphone di silent dulu handphonenya. Kemudian jangan dimatikan sinyalnya. Dibuka surat Al-Ghasyiyah. Kalau yang sudah ada di handphonenya ada mushaf, ada Quran, buka surat Al-Ghasyiyah. Sebelum fikih kurban, kita mau lihat surat apa? Al-Ghasyiyah. Siapa yang hafal surat Al-Ghasyiyah? Gak ada yang hafal surat Al-Ghasyiyah? Apa surat Al-Ghasyiyah itu apa? Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Salah satu surat dari juz amma. Iya betul ya? Taib. Siapa yang hafal? Bisa katakan coba. Siapa yang hafal surat Al-Ghasyiyah? Mumtaz. Panitianya hafal. Zain. Ada lagi? Taib. Al-Ghasyiyah hafal ya? Taib. Coba salah satu baca surat Al-Ghasyiyah. Siapa yang mau baca surat Al-Ghasyiyah? Gak ada yang bisa baca? Oke. Ada. Fadhal Salman. Hayakallah. Salman Abdullah. Muhammad ya sahih. Kakaknya Salman. Fadhal. Surat Al-Ghasyiyah. Awal ayat sampai Anda bilang berhenti. Ada mic enggak? Enggak ada ya? Ya enggak apa-apa, baca begitu. Kedengaran insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة والزرابي مبثوثة. Kif, stop, cukup. Jazakumullah khair. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa surat Al-Ghasyiyah? Kita membahas surat Al-Ghasyiyah ini ada kaitan dengan sesuatu yang kita mau lakukan. Surat Al-Ghasyiyah merupakan salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam apa? Al-Qur'an. Dan tujuan diturunkan Al-Qur'an buat apa? Dihafalkan? Bukan. Tujuannya buat ditadabburi dan difahami maknanya dan diamalkan. Ini tujuan. Dihafalkan Al-Qur'an itu nilai plus. Tujuan Al-Qur'an diturunkan apa? Buat difahami dan diamalkan. Para ulama mengatakan surat Al-Ghasyiyah ini satu surat dengan dua muqaddimah dan satu khitam. Kenapa? Ada apa di surat Al-Ghasyiyah dibahas? Allah Subhanahu wa taala membahas dalam surat Al-Ghasyiyah tentang keadaan di hari kiamat. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," ayat pertamanya semua baca apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu hai Muhammad kabar tentang Al-Ghasyiyah? Ghasyiyah ini apa? Salah satu nama dari hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang hari kiamat ini namanya beda. Salah satunya Ghasyiyah. Ghasyiyah mencekamkan. Setiap nama mensifati hari kiamat tersebut. Artinya hari tersebut Al-Ghasyiyah, hari yang apa? Mencekamkan. Semua orang dalam keadaan bingung. Itu gambaran dari hari kiamat. Ada yaumul qiyamah, ada yaumul hisab. Setiap nama melambangkan tentang apa yang terjadi di hari tersebut. Maka Allah katakan, hal ataka, apakah telah datang kepada Muhammad hadithul ghasyiyah, berita tentang apa? Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Kenapa di hari kiamat kelak? Ternyata ada dua jenis orang, dan kita potensinya masuk yang pertama dan kedua masing-masing mungkin. Kita gak tahu nih. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Siapa yang pertama? Di ayat kedua apa? Masing-masing baca. Wujuhu yawma idzin syah. Ternyata begitu berdiri hari kiamat, ada orang-orang yang wajahnya saat itu khasyi'ah dzalilah, kata ulama. Tertunduk, hina wajahnya. Begitu terjadi hari kiamat, ketakutan dan hina. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Golongan kedua ada. Siapa mereka? Di ayat ke-8 Allah katakan wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka saat itu apa? Na'imah. Itu terlihat kenikmatan di wajahnya. Berarti kalau ngomongin hari kiamat itu enggak selalu azab, bukan. Cara Al-Quran ketika menyampaikan tentang hari kiamat menakutkan, tapi tidak selalu isinya azab. Ternyata ada orang yang dapat azab dengan berdiri hari kiamat. Ada orang yang mendapatkan apa? Nikmat dengan berdiri hari kiamat. Allah katakan wujuhu yawma idzin khasyi'ah, wujuhu yawma idzin na'imah. Yang satu hina wajahnya, tertunduk wajahnya. Yang satu na'imah, mendapatkan apa? Nikmat. Baik, siapa yang dapat wujuhu yawma idzin dzalilah atau khasyi'ah? Siapa yang hari itu wajahnya tertunduk hina? Siapa yang hari itu wajahnya senang, berseri-seri? Allah jelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah katakan yang wajahnya wujuhu yawma idzin khasyi'ah, siapa? Amilatun nasibah.
beramal namun apa? Sia-sia. Ini pulpen ya. Amilatun nasibah. Ingat ya, ini yang hari itu keadaannya tidak beruntung. Tidak beruntung. Kenapa? Salah satunya kata Allah, amilatun nasibah. Amilah nasibah. Amilatun nasibah. Yang wujuhu yawma idzin na'imah, orang yang mendapatkan kenikmatan apa? Lanjutan ayatnya, li sa'yiha radiyah. Yang ini yang beruntung. Yang beruntung siapa dia? Yang li sa'yiha radiyah. Sa'yiha radiyah. Apa Ustaz hubungannya? Kita mau bahas fikih kurban, kenapa jadi wujuhu yawma idzin khashi'ah sama wujuhu yawma idzin na'imah? Apa hubungannya? Sekarang kita jelaskan, ada hubungannya. Para ulama mengatakan amilatun nasibah, orang yang beramal capek-capek di dunia. Semua orang beramal. Jadi jangan pikir kita datang ke masjid sekarang nih cuman kita yang beramal. Lah. Semua hamba Allah ini beramal. Ana beramal, antum beramal, hatta yang kafir punya amalan. Tapi yang kafir amilatun nasibah, amalannya sia-sia. Ada yang tahu amalannya orang kafir Quraisy? Abu Jahal, Abu Lahab, ada yang tahu? Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Lahab? Punya amalan enggak? Apa amalannya? Hah? Terima tamu orang haji. Siapa di antara yang duduk di sini yang amalannya terima tamu orang haji? Apalagi amalannya? Ngurus Ka'bah. Ini orang kafir Quraisy. Amalannya ngurusin Ka'bah. Kalau ngurusin masjid Pakojan aja udah luar biasa, rumah Allah. Yang diurus awwalu baitin wudi'a lin-nas. Rumah pertama yang Allah jadikan rumahnya Allah, awwalu baitin, rumahnya Allah yang pertama. Amalannya Abu Jahal dan Abu Lahab serta seluruh orang kafir Quraisy. Ngurusin apa? Rumah Allah. Siapa yang amalan yang ngurusin Ka'bah di sini? Ada? Siapa yang infakin hartanya patungan? Kalau ada jamaah haji mau datang, dia cari air, dia urus si jamaah haji. Ada? Gak ada. Tapi sayang, amilatun nasibah, amalnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Amilatun nasibah, pertama kata para ulama, salah satunya dia nggak punya tauhid yang benar. Jadi kalau beramal, semua orang beramal. Jangan cuma pikir kita yang beramal. Kita sholat, kita zakat, kita niatkan amalan soleh, kita mau berbuat baik. Semua orang berbuat baik. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, madza tara an Abdullah bin Juz'an?" Kama qalat. Apa yang kau pendapatmu tentang Abdullah bin Juz'an? Abdullah bin Juz'an ini salah satu orang dari kabilah Bani Taim. Sebelum Nabi diutus, dia meninggal. Dia tiap hari ngasih makan orang. Apakah manfaat amalannya? La, kata Rasulullah, enggak manfaat amalannya. Sesungguhnya dia belum pernah mengatakan satu hari pun Allahumma ghfirli yaumaddin, atau kama qala, ya Allah ampuni aku di hari aku bertemu denganmu. Dia enggak percaya adanya hari akhirat. Dia bilang hidup ini apa? Hidup lahir dan mati, sudah selesai. Enggak ada hari akhirat, dia bilang enggak ada orang dibangkitkan. Amilatun nasibah, enggak manfaat amalannya. Siapa lagi yang amilatun nasibah? Mungkin dia punya tauhid yang betul, asas akidah yang betul, keyakinannya betul, namun apa? Enggak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa?
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Ditolak amalannya. Maka ada orang yang sudah beriman, ngaku Allah Tuhannya, tapi sayang amalannya enggak tepat. Capek beramal. Allah bilang ini beramal dia, amilah. Tapi nasibah. Sia-sia. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Karena semangat sholat itu bagus, mau jadi 5 rakaat, boleh? Gak boleh. Allah gak mau diibadahi 5, gak usah banyak-banyak. Allah gak mau juga dikurangin jadi 1,5, jangan. Allah maunya 2. Dan begitu konsep dalam beribadah. Konsep dalam beribadah apa? Bahwasanya beribadah sesuai, pas tata caranya, aturannya dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia punya iman, betul akidahnya, betul pondasinya, ternyata pondasi saja betul gak cukup. Harus belajar mana yang sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW, sesuai yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, akidahnya sudah betul, yakin Allah itu Tuhannya, tauhidnya betul, mengerjakannya sesuai sunnah, namun niatnya salah, la yukhlis lillah. Ini juga amilatun nasibah. Sudah betul amalannya, akidahnya sudah betul, amalannya amalan benar. Kayak kita sekarang, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, amalannya sekarang belajar, lagi belajar ini sekarang, tapi niatnya bisa jadi berbeda-beda. Maka niatnya kalau salah, bukan lillah, amilatun nasibah. Sementara yang Allah katakan wujuhu yawma idzin na'imah, siapa mereka? Lisaiha radiyah. Orang ini yang usahanya diridhai sama Allah. Bukan gak punya salah, punya. Tapi ketika dia berusaha beramal, amalannya sesuai yang Allah ridhai. Dan yang Allah ridhai telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, di syariat Allah, gak perlu lagi kita karang. Kalau kita dikasih tantangan sama Allah, suruh beramal yang menyenangkan Allah, begitu sulit tanpa dikasih tahu. Kita gak tahu amalan apa yang menyenangkan Allah. Tapi karena rahmatnya Allah, Allah jelaskan ada amalan-amalan yang Allah senang, Allah suka. Amalkan, sudah dikasih tahu kunci-kuncinya. Suruh beriman kepada Allah, suruh salat 5 waktu, suruh zakat, suruh puasa, suruh haji, mengikuti syariat, maka amalannya udah jelas. Yang wujuhu yawma idzin na'imah, ternyata mereka yang amalannya apa? Radiyah, yang Allah ridhai. Makanya ketika meninggal dunia, ketika keluar ruhnya mau dicabut, apa yang malaikat katakan kepada dia? Siapa yang tahu dalam surat Al-Fajr? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, diridhai. Nyambung. Kenapa? Amalannya Allah ridhai, begitu keluar punya dosa, punya. Tapi yang Allah terima yang ini, amalan yang baik. Bisa'yiha radiyah. Usahanya Allah ridhai. Maka para ikhwan rahimani rahimakumullah semuanya, ketika kita sekarang berkumpul ke sini, ini enggak sia-sia. Kenapa? Kita mau jangan sampai kita beramal capek-capek masuknya ke golongan yang pertama. Amilatun nasibah. Capek-capek keluarkan harta, capek-capek berlebaran, capek-capek senang, capek-capek apa? Kurban, capek-capek bantu bagikan daging kurban. Ternyata amilatun nasibah, percuma amalannya, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak manfaat bagi dia. Kalau sejak awal kita tahu amalan mana yang diterima dan amalan mana yang tidak diterima, lebih baik apa enggak? Lebih baik. Dan itu fungsinya kita belajar apa? Syariat. Jadi fungsinya kita duduk di sini apa? Buat menentukan ke depannya mana amalan yang disaiha radiyah, mana amalan yang amilatun nasibah. Baik. Faham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Jadi syarat dari terima amalan apa? Pertama, akidahnya harus benar,
harus sesuai sunnah Rasulullah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terangkum dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang pertama, akidahnya betul terhadap Allah, ikhlas kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terangkum dalam syahadat yang kedua, harus amalannya sesuai sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan rahimani rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah yang kita perlu ketahui. Kemudian di beberapa bagian modulnya sudah dapat masing-masing ya. Ada modulnya di share PDF. Oke, di grupnya ada, silakan buka grupnya. Oke, yang belum masuk nanti bisa angkat tangan dimasukkan, nggak apa-apa. Yang udah masuk dalam grup silakan dibuka. Ada modulnya. Fikih kurban judulnya. Kita akan membahas beberapa pembahasan tentang fikih kurban. Jadi ketika kita mau berkurban, kita tahu di antara amalan tadi menyambut 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu ada amalan berkurban, dan telah dijelaskan tadi oleh Ustaz Adam Barbajri. Maka kita mau tahu apa hukum berkurban. Insyaallah pembahasan ini kita bahas jadi 7 bagian, 7 poin. Kita membahasnya 7 poin. Yang pertama kita akan membahas tentang hukumnya. Kita akan bagi dalam 2 sesi, sesi yang ini dan sesi yang akan datang. Kemudian dalilnya. Kemudian jenis hewan yang dijadikan kurban. Kemudian hewan-hewan tersebut bisa mewakili berapa orang ketika dijadikan kurban. Kemudian jenis hewan apa yang paling afdal, sifat hewan yang tidak sah dijadikan kurban, waktu menyembelih serta hal yang dilakukan saat menyembelih, kemudian terakhir hal yang boleh dan tidak boleh diambil dari daging kurban. Jadi kalau kita meringkas apa? Yang pertama, sebentar ya. Bisa dicatat, ada catatan ya, bawa catatan. Kalau yang punya PDF bisa lihat di PDF-nya. Kalau yang bisa catat, lebih afdal agar apa? Agar paham. Yang kita mau bahas adalah apa? Pertama, apa tadi pertama? Hukumnya. Kita mau tahu hukum berkurban. Ini pembahasan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita mau tahu jenis hewan yang dijadikan kurban. Yang dijadikan kurban. Ketiga, kita mau tahu tentang apa? Setiap hewan bisa mewakili berapa orang? Apa kalau ada 10 orang anggota keluarganya 10-10-nya wajib berkurban atau sunnah berkurban atau seperti apa? Yang keempat, kita mau tahu tentang apa? Jenis kurban yang paling afdal. Yang kelima apa? Kita mau tahu tentang sifat hewan yang tidak sah jadi kurban. Kemudian kita mau tahu waktu dan cara. Yang terakhir, yang ketujuh, hal yang boleh diambil
dari hewan kurban. Jam berapa sekarang? 10:30 ya. Taib. Sebelum kita lanjutkan, boleh semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Udah 1,5 jam tadi pagi ya. Terus kena teh, agak capek memang sedikit, agak loyo memang sedikit ya. Kita pegangan dulu, pegang sebelahnya, pegang orang sebelahnya, ya, pegang orang sebelahnya. Apa? Jadi kenalan. Masuk ke sini tuh nggak tegang-tegang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bangun masjid, itu ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang yang masuk, semuanya kaum muslimin, jadi kenal. Jadi masuk ke sini, anda lihat duduknya berkelompok-kelompok nih. Lah, semuanya kaum muslimin, semuanya kita mau belajar. Tapi pegang temennya, kita nengok apa? Kalau di sini sebelah kiri ya, ke kiri dulu, pijit pundak temennya, pijit. Jadi segeran sedikit, pijit dulu pundak temennya. Iya, kalau dipijit dulu pundak temennya, pijit dulu, ya. Supaya segar, ini dapat ilmu, faham. Jadi nggak capek, dipijit dulu pundaknya. Ya. Cukup gak yang dipijit? Cukup? Apa masih tambah? Semenit? Ya. Sejam ya. Baik, pijit dulu sebentar. Baik. Balik sekarang, gantian. Pijit dah. Alhamdulillah, saling kenal, ketemu tuh saling enak. Kalau nggak kenal seperti ini tegang. Belajar kita saling tahu. Nah, pijit. Cukup ya. Tayyib, fadhal, duduk lagi. Ice breaking tadi sedikit ya. Ini nggak terlalu tegang, kaget. Enggak. Kita mau belajar. Kalau tegang-tegang, ilmunya nggak dapat, bubar. Padahal pembahasannya apa? Mudah. Pembahasan yang sangat-sangat mudah. InsyaAllah dalam setengah jam kita akan mengambil setengah dari pembahasan ini, kemudian nanti kita bahas lagi, atau sebagian kecilnya nanti, terus kita adakan ulangan. Jadi ujian, betul atau salah, ujiannya gampang. Cuman contohnya seperti ini doang. Betul atau salah, InsyaAllah ya, nanti ya. Nanti kita bahas. Supaya kita tahu, dapat gak ilmunya sekarang di sini. Jelas ya? Taib. Ikhwan rahimakumullah. Pertama, hukum kurban. Apa hukum berkurban? Apa sih? Kita suka dengar hukum berkurban. Udhiyah, atau dalam bahasa Arab dinamakan udhiyah. Dikatakan udhiyah, dia diambil sebagian, disebutkan oleh Imam Asfahani dan juga disebutkan oleh Syekh Majid Hamawi, bahwasannya udhiyah dari kata duha, yaitu waktu penyembelihannya. Jadi katakan dia udhiyah. Duha itu berkurban. Sebagian dari kata duha, sebagian dari kata duha, karena waktu menyembelihnya selesai sholat Id Adha. Jelas ya? Maka disebut dia Idul Adha karena Id yang di dalamnya hari raya seseorang dia berkurban. Dan hari raya ini diatur di dalam Islam. Kok bisa Ustaz diatur dalam Islam? Iya, karena dia termasuk ibadah. Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji, bukan. Tapi ibadah itu seluruh nama yang mencakup apa yang Allah ridhoi dan Allah sukai, entah perkataan atau perbuatan. Ini namanya ibadah. Maka berhari raya itu diatur dalam Islam. Di antara hari raya kaum muslimin ada berapa? 2 apa 3? 2. Ya jangan ketipu. Kalau orang berilmu nggak ketipu. 2. Ya. Idul Fitri sama Idul Adha. Persisnya kita mau bahas tentang Idul Adha yang di dalamnya ada syariat berkurban. Maka hukum berkurban, yakni menyembelih hewan di hari raya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Dan ini pendapat jumhur. Memang ada beda pendapat dari para ulama. Jumhur itu dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, serta Ishaq, Abi Thawr dan Ibnu Munzir dan lainnya. Mereka berpendapat bahwasannya menyembelih hewan kurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah adalah hadis Ummu Salamah. Jadi hukumnya tadi apa? Kita tahu sunnah muakkadah. Ustaz, apa itu sunnah muakkadah?
sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Di antara dalilnya adalah dalil dari Ummu Salamah bahwasannya Nabi SAW bersabda, apabila telah masuk 10, yakni telah mulai 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban pada saat hari raya, maka janganlah ia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun, yakni tidak memotong rambut dan kulitnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW sabda, janganlah ia mengambil rambut dan memotong kuku. Sisi pendalilannya apa? Dikatakan sunnah muakkadah. Dari hadis di atas menunjukkan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sabda Nabi, salah seorang dari kalian ingin berkurban, tidak dipaksakan. Dalam riwayat ini Rasulullah enggak bilang seluruhnya wajib berkurban, enggak. Rasulullah bilang salah seorang dari kalian ingin apa? Berkurban, maka ada hukum, ada sunnah yang Rasulullah tetapkan kepada dia, tidak mengambil dari kuku dan rambutnya. Dari kuku dan rambut siapa? Hewan kurbannya? Siapa? Orang yang ingin berkurban, yang mumtaz. Juga perkataan Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku tidak berkurban sedangkan aku mampu melakukannya karena khawatir tetanggaku menganggapnya wajib atas diriku. Ya, pernah seorang sahabat, dia mampu mau berkurban, bisa, tapi dia tidak lakukan karena dia khawatir setelah peninggalan Nabi SAW, dia khawatir tetangga-tetangganya, murid-muridnya yang dia belajar kepada dia menganggap bahwasannya berkurban itu apa? Wajib. Artinya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan dalam ta'liq bahwasannya dalam mazhab Syafi'iyah tidak dianjurkan orang meninggalkannya, yakni makruh. Kalau dia mampu bisa berkurban, maka makruh dia tidak berkurban. Intinya sebagian ulama ada yang melihat wajib, sebagian ulama melihat apa? Sunnah muakkadah, dan ini yang kita condong hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Faedah dari hadis di atas juga menunjukkan larangan memotong kuku dan mencukur rambut atau bulu. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan tersebut. Apakah larangan yang mengharamkan atau hanya sifatnya makruh? Kalau haram gak boleh sama sekali, dosa kalau dilakukan. Kalau makruh hanya dibenci, tapi tidak apa? Tidak dosa kalau dilakukan. Namun Imam Malik, Imam Syafi'i condong memahami larangan tersebut bukan pengharaman, namun sifatnya makruh. Mereka berdalil dengan dalil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan tidak ada pengharaman apapun dari yang dihalalkan Allah sampai waktu menyembelih. Yani Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan dari Rasulullah menjelaskan tidak ada perkara yang diharamkan sama sekali dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai waktu menyembelih, tidak ada perkara yang diharamkan. Maka hadis yang melarang itu di bawah hukumnya apa? Makruh. Ketika para ulama menjelaskan ini hukumnya sunnah muakkadah, ini hukumnya makruh, bukan berarti boleh ditinggalkan. Atau bukan berarti boleh ditinggalkan, bukan berarti boleh lalai di dalamnya. Tapi ulama menjelaskan hukum dasarnya. Karena ketika mengatakan haram, ada dampak dosa dari yang melanggar. Ketika mengatakan wajib, ada dampak dosa bagi yang tidak melakukan. Bukan berarti para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah mereka tidak berkurban. Namun apa? Namun menjelaskan hukumnya dan beban terhadap kaum muslimin sesuai yang mereka fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Maka hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian
Para ikhwan rahimani rahimakumullah, jenis hewan yang dijadikan kurban. Apa jenis hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah firman, dasarnya jenis hewan yang dijadikan kurban itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28. Dan ini cara ulama ahli sunnah wal jamaah ketika menjelaskan satu hukum. Jadi bukan dari mereka. Setiap menjelaskan satu hukum disebutkan dalilnya dari Al-Quran, disebutkan dalilnya dari apa? Dari sunnah Rasulullah SAW atau dari ijma' para sahabat dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Siapa yang bawa Al-Quran? Coba baca surat Al-Hajj ayat 28 apa? Cari di handphonenya. Allah berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah berfirman, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih atau penyembelihan atau berkurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Binatang apa? Ternak. Jadi hewan yang dijadikan kurban adalah hewan binatang? Ayat 34 ya, afwan. Berarti ayat 34 surat Al-Hajj ayat 34. Berarti apa? Hewan yang dijadikan untuk berkurban adalah hewan yang binatang ternak. Baik. Apakah semua binatang ternak? La. Ternyata enggak semua binatang ternak. Ayam diternak, ikan diternak. Apa berkurban dengan ayam boleh? Maka dilihat dalilnya. Maka butuh setiap ayat Al-Quran dijelaskan dengan praktek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara jenis yang pertama yang dengannya seorang sah menjadikan kurban di hari raya Idul Adha, di waktu dia menyembelih, adalah yang pertama domba yang telah berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani wa Ibn Abi Asim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahu bil jaz'i min ad-dha'n fa innahu jaiz." Berkurbanlah dari domba yang telah patah giginya, yakni 1 tahun umurnya. Jadi domba itu kalau udah 1 tahun udah mulai apa? Tanggal salah satu apa? Giginya. Dan ini tukang kambing biasanya tahu. Dia tahu, dia lihat. Biasanya orang sini bilangnya apa? Kupak ya, betul. Sudah kupak atau belum, sudah tanggal atau belum giginya. Dha'n ini domba. Dha'n ini domba. Ada jenis, seluruhnya kurang lebih kalau kita dalam bahasa kita masuknya ke kambing. Tapi ada 2 jenisnya. Ada domba ini yang berbulu apa? Lebat, keriting, biasanya diambil wol dari bulunya. Yang jenis pertama ini domba yang berumur 1 masuk ke 2 tahun. Faidah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mengartikan al-jadha' min ad-dha'ni, yaitu domba yang telah masuk ke dalam 1 tahun. Sebagian dari ulama seperti ulama Hanabilah dan Hanafiyah, mereka berpendapat yaitu domba yang sudah berumur 6 bulan itu sudah boleh kalau domba jenisnya. Namun ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat domba yang telah berumur 1 tahun itulah yang disyaratkan atau sah untuk apa? Berkurban. Jadi kalau nanti ada beda pendapat, kok ada yang bilang 6 bulan boleh? Iya, memang ada beda pendapat. Namun keluar dari beda pendapat, mereka tidak beda pendapat kalau umur 1 tahun mereka sepakat boleh. Justru yang mereka beda pendapat ketika umurnya 6 bulan. Maka ketika ingin berkurban, jangan berdiri di posisi yang ulama beda pendapat. Berdiri di posisi yang selamat, yang mereka tidak apa? Beda pendapat. Jadi ini kriteria pertama, yaitu apa? Domba. Yang kedua apa? Kambing.
Yang kedua adalah kambing, yakni kambing yang telah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Tidak ada batasan umurnya. Faidah, sama seperti sebelumnya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan yang telah berumur 1 tahun, sedang Syafi'iyah berpendapat yang telah berumur 2 tahun. Jadi kalau umurnya 2 tahun tidak beda pendapat. Kalau itu kambing, kambing itu yang mana? Apa bedanya sama domba? Nah ya, kambing Jawa. Apalagi kambing kayak gimana? Lurus bulunya, iya. Walaupun macam-macam, ada kambing kacang, ada etawa, ada kambing Jawa ya. Tapi jenisnya apa? Kambing. Jadi bukan domba. Subhanallah. Sama-sama hewannya, cuman beda jenisnya. Ya, kita bilangnya kambing-kambing kadang semuanya. Ya, tapi kalau ketika kita bilang domba, beda. Kita nggak bilang kambing sebagai apa? Domba. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, al-ma'iz itu bukan apa? Bukan dha'an. Dha'an itu domba. Jadi ini yang jenis kedua dari kalangan yang sama yang bisa dijadikan apa? Hewan kurban. Yang ketiga adalah unta yang telah berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Jadi 4 sapi yang telah berumur 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Faidah juga tentang sapi ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Adapun pendapat Imam Malik atau Malikiyah, mereka berpendapat al-musinnah minal baqar adalah sapi yang telah sempurna 3 tahun dari umurnya. Jadi ada beda pendapat sedikit dari kalangan ulama dalam memahami apa? Jenis umurnya. Namun secara umum jumhur mengatakan apa? Kalau sapi maka yang telah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun sudah boleh. Imam Malik atau Malikiyah mengatakan enggak, harus yang sudah genap 3 tahun. Artinya kalau sudah genap 3 tahun maka lebih aman. Ataupun kalau dia mengambil dengan pendapat Syafi'iyah, maka 2 tahun yang masuk ke 3 tahun. Jadi nanti kalau mau berkurban, pilih-pilih hewan kurban, bukan cari yang cakep doang, bukan. Oh ini bagus nih kambingnya, enak dilihat, iya, lucu nih kambingnya, iya. Kemudian langsung jadikan hewan kurban. Jangan-jangan umurnya nggak cukup. Jangan-jangan lucu, masih 5 bulan umurnya. Sah jadi kurban? Sah. Jelas ya? Taib. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, setiap dari hewan ini bisa mewakili berapa orang. Jadi sekarang kita mau berkurban, kita punya anggota keluarga. Apakah setiap anggota keluarga kita cuma diwakili oleh satu hewan? Contoh ada orang mau berkurban, dia titipkan kurbannya karena dia nggak bisa sembelih langsung. Tolong sembelihkan atas nama tahun ini saya. Tahun depan gantian atas nama istrinya. Tahun depan lagi atas nama anaknya. Jadi yang lain belum berkurban, gantian karena mampunya cuma satu. Apa benar seperti ini? Lah. Yang pertama, jika itu kambing atau itu domba, jika itu kambing atau itu domba, maka satu kambing atau satu domba yang disembelih, dia mewakili satu keluarga yang di bawah tanggungan orang yang menanggungnya. Contoh, di rumah kepala keluarganya siapa? Ayahnya. Maka semua yang di bawah tanggungan ayahnya, anak-anaknya, istrinya, kalaupun ada keponakan yang dia pelihara di rumahnya, dibesarkan di rumahnya, kalaupun ada pembantu yang memang gak pulang sama sekali, memang sudah hidupnya bareng, ya dulu ada suka embok-embok ya, orang Jawa tuh duduk di rumahnya, maka semua yang di bawah tanggungannya ini diwakili dengan satu kurban yang dia berkurban. Ini minimal. Jadi satu kurban yang dia apa? Berkurban. Dalilnya adalah riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menilainya sahih. Lihat dalam Minhajul Muslimin halaman 264 sampai 266.
Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pria menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ini subhanallah, kalau tahu syariat mudah. Jadi orang datang, Ustaz, anak nggak punya duit. Kenapa? Mau kurban anggota keluarganya 5 orang, 5 kambing, nggak punya duit. Nah, 1 cukup buat siapa? 1 keluarga. Adapun sapi dan unta, maka 1 ekor sapi dan unta mewakili 7 keluarga. Jadi bukan 7 orang, 7 keluarga. Imam Muslim dalam riwayat nomor hadis 1318 meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanah an 7 wal baqar an 7. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah dengan badanah, yakni unta yang gemuk, untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang. 7 orang ini 7 orang kepala keluarga yang dia mewakili keluarga yang dia tanggung. Jadi 1 kambing untuk 1 keluarga. Kalau 1 ekor unta atau sapi bisa patungan, masing-masing membeli, setiap keluarga membeli patungan, maka mewakili 7 apa? 7 anggota keluarga. Baik Ustaz, mana yang paling afdol? Mana yang paling baik? Nyembelih 1 apa patungan hewan kurban? Nyembelih 1 kambing saja. Saya ada 7 adik berkakak, 7-7-nya masing-masing sudah berkeluarga. Mau nyembelih 1 sapi patungan, atau masing-masing menyembelih hewan kurban kambing masing-masing? Para ulama berbeda pendapat, gak ada mutlak. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian memulangkan kepada hajah, kepada kebutuhan masyarakat di tempat. Kalau ternyata masyarakatnya sama sekali gak ada yang doyan kambing, maka menyembelih apa? Sapi afdal. Tapi sebagian dari kalangan Syafi'iyah tidak. Mereka membahas sesuai keutamaan dari dalil yang mereka dapatkan, dan para ulama yang lain pun seperti ini. Mereka mengatakan hewan yang paling afdal untuk berkurban adalah unta yang disembelih oleh 1 orang 1 keluarga. Jadi apa? Yang paling afdal, kalau menanya paling afdal, beli unta atau sapi sendiri buat keluarganya. Jadi nggak patungan, bukan buat 7 keluarga. Ini yang paling afdal. Yang kedua, sapi, karena di kita nggak ada unta dan nggak ada yang makan unta di kita, maka sapi yang disembelih oleh 1 orang untuk 1 keluarganya dia, maka ini yang paling afdal. Yang ketiga, domba yang berumur 1 tahun itu lebih afdal daripada kambing yang berumur 2 tahun. Karena berdasarkan riwayat, sifat kambing atau sifat sembelihan Nabi itu domba yang berbulu lebat dan bertanduk. Yang keempat, datang di urutannya kambing yang berumur 2 tahun. Jadi pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, yang keempat kambing. Yang pertama unta, kedua sapi, domba, kemudian kambing. Faedah 7 kambing ini dituliskan oleh Syekh Majid Hamawi dalam matan Ghayah wa Taqrib. Ketika dia menta'liq, disebutkan 7 kambing lebih afdal dari 1 unta. Kalau ternyata dia bisa beli 7 kambing, maka 7 kambing ini lebih afdal daripada satu sapi atau 1 unta. Betul. Kemudian 1 sapi
Dan satu kambing lebih afdol daripada urunan sapi atau unta. Jadi kalau tadi 7 kambing, 7 domba atau kambing, ringkas ya, lebih afdol daripada orang kalau ngomong sendiri nih, satu keluarga, satu orang, daripada dia menyembelih apa? Satu sapi atau unta. Jadi dia nyembelihnya lebih banyak, 7 kambing. Namun orang menyembelih satu sapi, ini tidak berbeda pendapat ya. Satu sapi sendiri lebih afdal daripada dia patungan di satu sapi. Jelas ya? Ini tingkat keutamaan dan afdaliyah yang disebutkan dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib, khususnya ketika dita'liq oleh Syekh Majid Hamawi. Adapun sebagian ulama seperti yang tadi kita jelaskan, sebagian melihat kepada manfaat yang berbalik kepada apa? Ahli sekitarnya. Kalau ternyata ahli sekitarnya memang mereka lebih banyak makan sapi, maka apa? Sapi itu apa? Afdal, agar apa? Intinya ketika menyembelih itu juga berpulang manfaatnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang menerimanya. Semakin banyak orang yang menerima manfaat tersebut, maka semakin apa? Semakin baik. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, sifat hewan yang tidak sah dijadikan kurban, sifatnya seperti apa ini? Kalau tadi tahu sudah apa hukumnya. Kemudian jenis hewan yang dijadikan kurban. Kemudian setiap hewan yang bisa mewakili berapa orang. Kemudian jenis yang paling afdal yang kelima, sifat hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Jadi ternyata hewannya pun harus punya kriteria atau tidak boleh ada kriteria yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sehingga tidak sah dia dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu disebutkan dalam riwayat, hewan yang nampak buta salah satu matanya. Jadi hewan yang salah satu dari matanya itu nampak buta, maka tidak boleh dia dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua, hewan yang nampak jelas pincangnya. Kenapa disebutkan di sini nampak jelas? Ada yang tahu? Nggak perlu ketika mau sembelih hewan, ambil dokter mata hewan dulu, kemudian lihat minus apa enggak di matanya. Enggak. Itu takalluf, menyulitkan diri. Tapi nampak kalau dia buta. Di salah satu matanya nampak buta. Dan ini ditandai apa? Biasanya kalau hewan salah satu matanya buta, dia makannya ke satu sisi yang dia melihat. Dia nggak lihat makan. Kalau ditaruh makanan di tengah, dia makan satu sisi, nggak kelihatan sama dia. Dan ini orang-orang petani atau peternak hewan, dia tahu kalau kambingnya buta atau tidak. Kalau buta dua-duanya malah nggak boleh. Tambah jelas lagi nggak boleh. Jadi hewan yang nampak buta salah satu dari kedua matanya. Kemudian hewan yang nampak jelas pincangnya. Jelas ketika jalan pincang memang. Ya nampak jelas pincangnya. Nggak perlu panggil dokter diukur ini kelihatan kekuatan kakinya yang kanan sama yang kiri sama apa enggak. Ini takalluf, berlebihan. Maka apa? Ketika dia nampak jelas pincangnya, ketika mau beli, lihat dalam keadaan berdiri di jalan, nggak pincang. Maka ini boleh dibeli dan dijadikan apa? Hewan kurban. Khususnya di Idul Adha. Kemudian yang ketiga, hewan yang nampak jelas sakitnya. Jelas sakit. Jadi nampak sakitnya itu nampak zahir. Hewannya diam, gak makan, lemas, gak bisa berdiri. Nah ini hewan yang nampak apa? Jelas sakitnya. Kemudian hewan yang sangat kurus sampai tidak ada tulang sumsumnya atau sumsum tulangnya tidak ada.
Yang mau berkurban karena mau cari yang murah, akhirnya cari yang kurus sampai nggak ada dagingnya, tulang-tulangnya kelihatan. Nah ini apa? Ini tidak sah dijadikan apa? Sebagai hewan kurban. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ashabus sunan wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra al-bayyin awruha wal maridah al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin arajuha wal ajfa allati la tunqa. Itu sifat-sifat yang tadi. Hewan yang apa? Buta, jelas. Rasulullah SAW katakan buta, jelas nampak butanya. Kemudian yang pincang, nampak pincangnya. Kemudian hewan yang apa tadi? Sakit, jelas nampak sakitnya. Dan hewan yang apa? Betul-betul kurus sama sekali, sampai terlihat seluruh tulang-tulang bagiannya dia. Ini tidak sah dijadikan kurban. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, maka ini apa? Ini hewan-hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Kemudian di situ dijelaskan dibolehkan hewan yang dikebiri sebagaimana riwayat dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Terkadang hewan kurban ini dikebiri, salah satu dari ada metode, salah satu agar dia tidak apa? Bisa punya keturunan, dan biasanya lebih gemuk hewan yang dikebiri ini. Apakah boleh dijadikan kurban? Boleh. Diriwayatkan bahwasannya oleh Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Nabi menyembelih 2 domba yang dikebiri. Jadi kalau peternak itu tahu, mereka punya metode supaya hewan kurban ini gemuk banget, mereka dikebiri agar tidak apa? Punya keturunan. Syahwatnya apa? Berkurang. Maka kalaupun dia menikah nggak punya keturunan, supaya badannya lebih gemuk. Apakah sah hewan yang dikebiri dijadikan kurban? Sah. Karena diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah bahwasanya Nabi SAW menyembelih hewan, yakni 2 domba yang sudah dikebiri. Juga sah diterima dari hewan yang patah tanduknya walaupun ini makruh. Jadi kalau nanti beli hewan tiba-tiba udah berkurban, kambingnya dijadikan satu atau lepas talinya, tiba-tiba seruduk sana seruduk sini, patah salah satu apa? Tanduknya, maka tidak perlu digagalkan kurbannya, karena hukumnya hanya apa? Makruh. Walaupun ini makruh, karena yang afdal, yang terbaik adalah yang bertanduk seperti sifat kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas ya? Baik. Masih ada waktu, silahkan murajaah dulu. Ana mau ke toilet sebentaran. Ana mau tanya nanti sebelum ana lanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Difahami? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hewan ternaknya, sebagian daerah di Sumatera, di Nusantara ada ya hewan ternak seperti kerbau. Mumtaz. Apakah itu boleh dikurbankan karena termasuk hewan ternak dan Sebagian ulama memasukkan dia kepada jenis sapi. Ya boleh. Jadi boleh ya. Sebagian ulama memasukkan jenis, cuma insyaallah ada sesi yang di akhir sebelum kita ulangan, kita akan jelaskan nanti di sesi itu ya, insyaallah. Kemudian lagi, kalau tidak kita lanjutkan sebentar ya, sampai poin yang kemana? Ke-6 dan ke-7. Berapa sisa waktunya? Timekeepernya? Baik, kita lanjut sampai jam berapa? 11.30. Taib, masih ada waktunya. Jadi di akhir kita bisa buat sesi tanya jawab. Nanti anak Ustaz Adam bisa duduk sini, kemudian ulangan ya. Kemudian kita ulangan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, waktu dan cara menyembelihnya. Waktu dan cara menyembelihnya. Kapan waktu menyembelihnya? Waktu menyembelihnya dimulai semenjak terbitnya matahari
dan berlalunya waktu salat Id sampai tenggelam matahari di hari terakhir di ayam at-tasyriq, di hari apa? Di hari tasyriq. Jadi waktunya min waktu salatul Id, dari waktu salatul Id, yaitu apa? Ba'da tulu'us syams yauman nahar. Setelah terbitnya matahari di yauman nahar. Yauman nahar kapan? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa mudhi qadra rak'ataini wa khutbatain khafifatain, dan waktu setelah dilaksanakannya salat dan khutbah Id. Ini waktunya. Maka waktu awalnya, waktu akhirnya kapan? Sampai ila ghurubis syams min akhiri ayyam at-tasyriq. Sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir hari tasyriq. Wahia thalathatun muttasilah bi'ashir Dzulhijjah. Apa itu hari tasyriq? Hari tasyriq adalah hari yang datang setelah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau ada tanggal 10, setelahnya tanggal berapa? 11, kemudian 12, kemudian apa? 13. Maka 10 ini adalah hari apa? Hari Id. Hari Id. 11, 12, 13 masih masuk hari Id yang disebut hari apa? Tasyriq. Ini apa? Hari tasyriq. Di tanggal 10 ini tadi dijelaskan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Puncaknya di tanggal berapa? 10. Yang dengannya seluruh kaum muslimin berhari raya, dan orang-orang yang berhaji mereka akan melaksanakan tahallul kecil, mulai boleh melepaskan ihramnya ketika mereka sudah mengerjakan 2 dari 3 amalan, entah mereka menimpuk jamarah atau mereka tawaf atau menyembelih apa? Hadiahnya mereka. Maka di tanggal 10 ini Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan seluruh macam ibadah. Makanya para ulama mengatakan tanggal 10 ini afdal ayyam, sebaik-baiknya hari di muka bumi. Kenapa? Karena Allah diibadahi di tanggal 10 ini dengan berbagai macam ibadah, semuanya yang tidak dilakukan di waktu yang lain. Di waktu yang lain orang nggak bisa haji, di waktu lain orang nggak bisa menyembelih. Hanya di waktu ini orang yang sedang haji, orang yang menyembelih, orang yang berlebaran dan lain sebagainya. Sebelumnya orang yang itu berpuasa, disunahkan apa? Yang tidak berhaji dia puasa di 10 hari pertama. Kalau dia mau puasa dia boleh puasa dan lain sebagainya. Jelas ya? Namun diharamkan puasa di hari Id dan di hari apa? Tasyriq. Maka waktu menyembelih itu sampai hari terakhir dari hari tasyriq, yaitu tanggal berapa? 13. Jam berapa? Jam 12 malam? Lah. Hitungan hari di dalam Islam sampai tenggelamnya matahari. Maka apa? Sampai tenggelamnya matahari. Falau dhabaha qabla dzalik aw ba'dahu lam yaqa udhiyah. Apa konsekuensinya kalau tadi tidak sesuai dengan sesuatu yang diridhai amalannya, sesuatu yang Allah terangkan dan Rasulnya terangkan, maka konsekuensinya sembelihan dia semahal apapun dia beli, seikhlas apapun dia menyembelihnya, ketika di luar koridor waktu yang telah ditetapkan, tidak diterima sebagai hewan kurban yang dikurbankan di hari Id. Ini bahayanya kalau nggak tepat sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sudah keluar uang beli 100 ekor kambing, ikhlas lillah ta'ala, tapi salah waktu menyembelihnya. Dari mana kita dapatkan? Dari hadis yang diriwayatkan oleh para a'immah, di antaranya Imam Ahmad dan Ibn Hibban, dan sahihkan oleh Imam Baihaqi wa Darqutni, bahwasannya awwalu ma nabda bihi, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali kita mulai dengannya fi yaumina hadza, di hari Id ini, Idul Adha, nusalli, salat dulu kata Nabi. Thumma nadji'u fananhar, kemudian kita pulang barulah kita apa? Menyembelih. Man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah tepat dengan sunnahnya kami.
wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Tegas Rasulullah katakan, maka barang siapa yang melakukan hal ini sebelum waktunya, yaitu sebelum orang sholat pagi-pagi setelah subuh dia sembelih, maka apa? Itu hanyalah daging yang dia berikan, kalau cara menyembelihnya benar halal dan dagingnya daging yang halal, untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', bukan dari hewan kurban sedikit pun, kata Rasulullah. Rawahul arba'ah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan firman Rasulullah dan sabda Rasulullah, fi kulli ayyam tasyriq dzabhun. Setiap hari dari hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13, seseorang boleh apa? Menyembelih. Jelas waktunya? Jelas. Maka waktunya apa? Kapan waktunya? Dimulai dari salat, setelah salat Id sampai apa? Akhir dari hari tasyrik, yaitu ditandai dengan tenggelamnya apa? Tenggelamnya matahari. Taib. Hal yang dilakukan saat menyembelih, apa yang dilakukan? Yang pertama, membaca nama Allah. Ketika menyembelih, membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bismillah. Faidah, jumhur ulama mensyaratkannya jika mampu, yakni tidak bisu. Kalau orang bisu bagaimana? Apa sah sembelihannya? Sah kalau dia niatkan untuk Allah. Tapi kalau dia mampu, disyaratkan oleh jumhur ulama dia mengucapkan nama Allah, membacakannya dan tidak lupa. Ini dasarnya. Taib. Jika lupa, kalau lupa gimana? Udah lillah, cuma karena nyembelihnya ada 10. Yang pertama bismillah, yang ketiga pisaunya lagi dicariin, lupa naruh, disembelih langsung. Tapi lillah sembelihnya, lupa. Artinya tidak disengaja. Jika lupa, maka tidak mengapa. Namun dalam mazhab Syafi'i, hukum melafazkannya atau melafazkan nama Allah adalah sunnah, karena ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi membolehkan memakan sembelihan yang mana para sahabat tidak mengetahui apakah dipotong dengan nama Allah. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebetulnya melafazkan bismillah itu apa? Sunnah. Sebagian jumhur ulama apa mensyaratkannya. Kalau lupa maka tidak apa? Tidak mengapa. Secara umum rufi'al qalam an ummati atau rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku kesalahan atau lupa dan lain sebagainya, atau ketika mereka dipaksa. Maka Rasulullah SAW ketika bertanya pada sahabat tentang hewan yang mereka tidak tahu, ini kambing halal, tapi apakah disembelih saat itu menyebut nama Allah atau tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2057, sammu alaihi antum wa kulu. Rasulullah SAW menyebutkanlah nama Allah kalian sebelum memakannya, kemudian makan, kata Rasulullah SAW. Maka tidak mengapa. Juga Imam Syafi'i menambahkan, disukai atau mustahab melafazkan salawat terhadap Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Namun dalil ini kias, jadi bukan dalil secara langsung. Adapun bismillah, dalilnya adalah ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat 118. Jadi kalau dengar sebagian dari pendapat ulama disuruh juga bersolawat, ada, namun kias dalil. Jadi yang lebih kuat dalilnya hanya berhenti sampai apa? Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang diperhatikan ketika menyembelih, bertakbir saat menyembelih. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari 5558 dan Muslim 1966 dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud nomor 2778 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ketika mereka apa? Menyembelih, maka mereka apa? Bertakbir. Li'annahu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabshain amlahain, pernah
dia apa? Berkurban dengan 2 kabshain, domba yang besar, banyak dagingnya, akranain, yang ada 2 tanduknya, dzabahahuma biyadihi al-karimah, yang Rasulullah SAW langsung sembelih dengan tangannya Rasulullah SAW yang mulia, sama wa kabbar. Dalam riwayat Rasulullah SAW membaca nama Allah dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar. Jelas ya? Ini juga disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, disunnahkan menghadap kiblat saat menyembelih, sebagaimana yang diriwayatkan saat Nabi menyembelih dari hadis Abu Daud nomor 2778 yang disahihkan oleh Syekh Al-Imam Albani hafizahullah taala rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi istiqbal qiblah salah satu sunnah, salah satu cara yang diperhatikan ketika menyembelih hewan kurban. Dikatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam wajjaha dzabihatahu ila al-qiblah. Dalam riwayat karena Rasulullah 10 menit ya. Rasulullah mengarahkan hewan kurbannya ke kiblat. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, juga disunnahkan juga doa agar Allah menerima kurbannya. Jadi kalau sudah berkurban jangan terlalu pede. Belum tentu diterima. Tapi secara zahir Allah menerima amalan salih. Tapi dia disunnahkan berdoa, disukai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan seekor kambing kibas, domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu. Kemudian beliau bersiap menyembelihnya. Lalu beliau mengucapkan, "Bismillah ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Ya Rasulullah doa, "Taqabbal ya Allah, terimalah hewan kurban ini." Kemudian beliau menyembelihnya. Ini yang disunnahkan. Kemudian yang terakhir cukup waktunya insyaallah ya. Yang terakhir adalah hal yang boleh dan tidak boleh diambil dari daging hewan kurban. Yang pertama, tidak diperbolehkan bagi yang berkurban memakan satu pun dari hewan kurban jika kurban tersebut nazar. Kalau dia nazar, saya nazar mau berkurban, nazar itu janji. Saya nazar mau berkurban kalau saya dapat rezeki, subhanallah. Saya nazar itu saya sedekahkan, maka dia tidak boleh mengambil bagiannya sama sekali. Namun jika itu kurban biasa, berkurban di hari Id biasa, disukai orang yang berkurban memakan dari kurbannya. Boleh dia makan dari kurbannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menfirmankan dalam surat Al-Hajj tadi, "Fakulu minha wa at'imul ya'isal faqir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu, maka makanlah dari hewan kurban tersebut, wa at'imu, dan berikan makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ya Allah perintahkan maka makanlah sebagian daripadanya, yakni sebagian yang kita kurbankan dagingnya, kemudian berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir. Yang ketiga, dilarang bagi yang berkurban menjual apapun dari hewan kurbannya. Nggak boleh jual. Jadi kalau berkurban ada kulitnya, sayang nih kulitnya, kan nggak dimakan semua orang, saya jual aja, diambil uangnya dimanfaatkan, boleh sama dia? Nggak boleh. Atau terkadang dia gak mau bayar yang motongnya. Kan orang yang motong ini harusnya dikasih upah. Iya. Maka upah yang motongnya supaya murah, sudah saya kasih sekian puluh ribu plus dapat kulitnya. Ini gak boleh juga. Kalau dia mau kasih kulitnya. Karena upahnya di luar
kurbannya. Kemudian wajib memberikan makan kepada fakir dan miskin dari hewan kurbannya. Walaupun sebagian wajib, jadi nggak boleh dimakan semua juga. Sebagian melihat ini sesuai dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan agar ada bagian yang diberikan kepada mereka juga. Juga Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, wajib mensedekahkan sebagian kurban tersebut. Jadi nggak boleh dipotong, sudah kita bagi-bagi aja, makan lagi semuanya, nggak boleh. Ya, walaupun sebagian besarnya atau sebagiannya dia makan, tapi wajib dia bagikan sebagian apa untuk orang yang fakir dan miskin. Ini wallahu taala a'lam ringkasan tentang fikih kurban, dan ini mudah alhamdulillah bisa kita cerna, yang kita singkat dalam 7 poin, yaitu mulai dari hukumnya, jenisnya, setiap hewan yang bisa mewakili berapa orang, jenis yang paling afdal, sifat hewan yang tidak sah dijadikan kurban, waktu dan cara, dan hal-hal yang boleh diambil dari hewan kurban dan tidak boleh diambil dari hewan kurban. Sebelum berakhir saya mau tanya, silahkan dijawab bareng-bareng. Apa hukum berkurban? Sunnah muakkadah, mumtaz. Hukumnya sunnah muakkadah. Apa jenis hewan yang boleh dijadikan kurban? Apa? Domba. Kemudian apa? Binatang ternak, betul? Apa? Domba, kambing. Domba yang umur berapa? 1 tahun. Kambing yang umur 2 tahun. Iya, 2 tahun. Terus kambing sapi yang berapa? 2 masuk 3. Sebagian Malikiyah mengatakan 3 tahun. Iya. Unta umur 5 masuk 6 tahun. Mumtaz. Kemudian setiap dari hewan ternak ini bisa mewakili berapa orang? Kalau itu unta atau sapi berapa orang? 7 orang atau 7 keluarga? 7 orang. Kalau itu kambing berapa? 1 orang dan 1 keluarga yang di bawahnya. Kemudian jenis yang paling afdal yang mana? Unta, kemudian apa? Sapi, kemudian apa? Domba. Tapi ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ada domba karena Nabi SAW menyembelihnya domba. Tapi sebagian juga Nabi pernah menyembelih unta dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama melihat yang paling afdal kalau dalam mazhab Syafi'iyah seperti urutan ini. Namun berbalik manfaatnya kepada juga kepada ahli setempat. Kemudian sifat yang tidak sah dari hewan yang dijadikan kurban apa? Buta apa minus? Buta ya. Kalau minus nggak tahu, nggak perlu dites. Ya. Yang kedua apa? Pincang apa? Jelas pincangnya. Mesti gitu. Hadisnya begitu. Bayinu. Kata Rasulullah, bayin, jelas. Jadi jangan dibikin ragu-ragu orang. Ini kayaknya pincang nih, kayaknya kok agak nggak seimbang, miring 1 senti. Oh, nggak bisa. Jelas. Bayin, jelas. Kemudian yang ketiga apa? Sakit, jelas sakitnya ya. Nampak kalau dia tuh sakit ya. Kemudian apa? Kurus, yang betul-betul kurus, bukan kurus agak kurus sedikit enggak, tapi kurus yang betul-betul sampai tulang sumsumnya apa? Tidak ada, sumsum tulangnya enggak ada. Kemudian waktunya, kapan waktunya? Hah? Mulainya kapan mulainya? Salat Id. Kapan mulai salat Id? Habis zuhur? Hah? Terbit matahari. Ya. Umumnya waktu duha ya. Umumnya waktu duha sudah boleh dia. Kapan waktu terakhirnya? Apa itu hari tasyrik? Tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti hari tasyrik berapa hari? 3 hari. Tanggal berapa? Mumtaz, Masya Allah. Kapan akhir waktunya? Tadi? Bukan jam 12 ya? Tergelam matahari. Taib. Kemudian caranya, bagaimana caranya? Pertama, membaca nama Allah Subhanahu wa taala ketika mau menyembelih. Dan ini disyaratkan oleh jumhur ulama. Dalam mazhab Syafi'iyah melihat sunnah. Kalau lupa bagaimana?
Nggak sah? Jadi bangkai hewannya? Nggak. Nah, dia niatkan apa? Buat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap niatnya lillah, buat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Yang kedua apa? Takbir. Walaupun ada sebagian dari mazhab Syafi'iyah mengatakan bersalawat, namun apa? Tidak kuat dalilnya karena dengan dalil qiyas. Walaupun ada dalil qiyas, enggak masalah. Cuman apa? Yang sebagian ulama berpatokan dengan apa? Membaca dan hadis Rasulullah yang Rasulullah praktekkan, dia membaca bismillah dan kemudian apa? Bertakbir. Bismillah ya Allah, Allahu akbar. Kemudian disunahkan juga apa? Doa supaya diterima apa? Kurbannya. Jangan sampai terlalu pede. Alhamdulillah saya senang. Pede, kemudian diumbar-umbar, saya berkurban 10 ekor kambing. Mau duduk di hadapan orang dan lain sebagainya. Belum tentu diterima. Karena ini Rasulullah SAW sebaik-baiknya orang masih minta untuk apa? Diterima hewan kurbannya. Kemudian tentu ada hal yang lain yang kita tidak singgung secara spesifik, namun dari hadis kita dapatkan ketika Rasulullah menyuruh apa? Aisyah mengasah apa? Pisaunya. Nah, kemudian juga adapun cara memotongnya, memotong secara umum, yaitu lehernya, kerongkongannya dan 2 urat yang ada di sisinya. Jadi sebetulnya tidak ada aturan khusus. Tidak ada sekali atau 2 kali, kalau kelepas najis dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak terlalu seperti itu, sehingga menyulitkan seorang kalau mau belajar. Akhirnya orang nggak ada yang mau belajar, nggak berani, ketakutan. Intinya apa? Intinya dia menyembelih dan dia pastikan bahwasannya ketika menyembelih 2 uratnya dan 1 kerongkongannya apa? Telah putus, agar tidak menyiksa hewan tersebut, dan ditajamkan apa? Pisaunya. Kemudian yang terakhir apa? Hal yang boleh diambil dari hewan kurban. Apakah boleh memakan dari hewan kurban? Boleh. Apakah boleh dimakan semua? Nggak boleh. Wajib bagian darinya diberikan kepada apa? Fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah pada jadi ulama. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.